Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Ramadhani dari kelas A2 Informatika dengan PM 23010050. Saya berasal dari Universitas Gajah Bengkulu. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi input dan output device. Anda mungkin sering menggunakan perangkat komputer atau smartphone. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kita dapat memasukkan data ke dalam komputer dan smartphone, bagaimana komputer memberikan informasi kepada kita, dan apa itu input dan output? Baiklah, mari kita bahas untuk materinya sekarang. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Yang pertama, ada input device. Input device adalah proses memasukkan data atau instruksi dari sumber luar ke dalam sistem komputer. Data tersebut dapat berupa berbagai format seperti teks, angka, gambar, suara, dan video. Sedangkan output device adalah proses yang menghasilkan data atau informasi dari komputer ke perangkat luar. Setelah pemrosesan dilakukan, hasil output ini dapat berupa berbagai bentuk seperti teks, gambar, suara, dan video. Output merupakan langkah akhir dalam siklus pengelolaan data yang dimulai dari input, pemrosesan, hingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Fungsi input device adalah untuk memasukkan data atau perintah dari pengguna ke dalam komputer, sehingga komputer dapat memproses dan menghasilkan informasi atau output yang sesuai dengan instruksi tersebut. Tanpa alat input, pengguna tidak dapat berinteraksi dengan komputer atau memberikan instruksi untuk menjalankan berbagai operasi atau tugas. Berikut ada beberapa fungsi utama dari alat input komputer. Yang pertama, memasukkan data ke dalam sistem. Kedua, ada menerima perintah dari pengguna. Ketiga, ada interaksi dengan komputer. Keempat, mengerjakan pengolahan informasi. Kelima, mendukung pengalaman pengguna atau yang biasa disebut user experience. Keenam, memudahkan penggunaan aplikasi tertentu. Ketujuh, menyediakan data untuk analis dan keputusan. Kedelapan, mendukung keamanan dan autentikasi. Adapun contoh perangkat input, yang pertama ada keyboard. Keyboard untuk mengetik teks atau angka. Kedua ada mouse. Mouse untuk mengarahkan kursor dan memilih objek di layar. Ketiga ada scanner. Scanner untuk memindai gambar atau teks yang mengubahnya menjadi format digital. Keempat ada mikrofon. Mikrofon untuk memasukkan suara ke dalam komputer. Kelima ada webcam. Webcam untuk menaruh gambar atau video. Keenam ada touchscreen, layar sangkli yang dapat menerima input berupa sentuhan langsung. Ketujuh ada sensor, misalnya sensor suhu, cahaya, atau berat yang digunakan dalam aplikasi tertentu. Mari kita lanjut ke fungsi output komputer. Fungsi output komputer adalah untuk mengubah data yang telah diproses oleh komputer menjadi informasi yang dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna. Secara umum, fungsi utama alat output adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada menampilkan hasil proses komputer. Kedua, menyediakan informasi dalam bentuk yang mudah dimengerti. Ketiga, menghasilkan komunikasi antar komputer dan pengguna. Keempat, meningkatkan pengalaman pengguna. Kelima, menyediakan hasil dalam bentuk fisik. Keenam, mendorong presentasi dan kolaborasi. Ketujuh, meningkatkan aksesibilitas. Contoh perangkat output ada satu monitor untuk menampilkan teks, gambar, video, dan antar muka pengguna.
Kedua ada printer untuk mencetak dokumen gambar atau grafik ke atas kertas. Ketiga ada speaker untuk mengeluarkan suara, musik, atau suara hasil dari pemrosesan audio. Keempat ada proyektor untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar besar. Kelima ada handphone untuk mendengarkan suara secara pribadi. Adapun kesimpulan materi yang kita bahas hari ini, yaitu input dan output adalah dua elemen penting dalam setiap sistem komputer. Input adalah data yang dimasukkan untuk proses oleh komputer, sementara output adalah hasil dari pemrosesan tersebut yang ditampilkan atau disalurkan ke perangkat lain. Komunikasi antara pengguna dan komputer dilakukan melalui perangkat input dan output ini. Dan semua aplikasi komputer bergantung pada interaksi antara keduanya untuk menjalankan fungsinya. Baiklah, itu adalah informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya harap Anda sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perangkat input dan output yang kita gunakan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya harap penjelasan ini bermanfaat. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berdiskusi lebih jauh, jangan ragu menghubungi saya. Semoga hari Anda menyenangkan, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.